Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Atiko dari Pendidikan Biologi FKIP UHAMKA. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperlihatkan hasil wawancara di SMAN 98 Jakarta. So casually keep diving into concrete, so bittersweet, huh? Keep losing sleep while driving in the backseat. What's left of me? Drowning in what feels just like an ocean. Negativity is getting closer. Hard to keep the heat when it gets colder. You know, sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some parts. Days just keep on getting much darker. Even when I'm down in the lower, I remember what you were saying. Sometimes all you need is a spark. Maybe just a better kind of bitter, bitter. Kalau struktur organisasi sudah sesuai, kita yang pertama adalah kepala sekolah ya. Kepala sekolah itu bekerja sama dengan komite. Jadi kepala sekolah dengan komite itu mitra ya. Bukan kepala sekolah menginstruksikan ke komite, komite menginstruksikan ke sekolah, enggak. Itu mitra saja, diajak diskusi gitu ya. Nah, sementara kepala sekolah itu dibantu oleh satu sebagai urusan administrasi adalah tata usaha. Jadi tata usaha itu mengikuti petunjuk dari kepala sekolah. Nah, di samping itu yang secara langsung berhadapan dengan bapak dan ibu guru maupun siswa itu ada 3 wakil kepala sekolah sesuai dengan aturan bahwa untuk kelas yang jumlahnya 28 itu ada 3 wakil kepala sekolah. Pertama, wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang membawai kurikulum ya, di mana itu ada 2 staf yang membantu wakil kurikulum. Kemudian kesiswaan itu ada Bu Ida Ayu ya, kemudian dibantu oleh 3 stafnya dan juga wakil sarana prasarana dan humas. Itu beliau ini ya, itu dibantu oleh 3 orang staf. Nah, ini tujuannya supaya pembagian tugas itu tidak tumpang tindih. Nah, dari situ nanti peserta didik itu berhubungan dengan mereka itu, staf-staf itu. Jangan sampai nanti peserta didik ujuk-ujuk ketemu sama kepala sekolah. Ya, itu enggak baik ya, dan pasti enggak akan nyambung gitu. Birokrasinya. Nah, jadi peserta didik itu permasalahan apa nih? Sarprasum misalnya, AC-nya mati. Ya jangan kepala sekolah, masuk dulu ke staf sarprasum, masuk ke wakil, baru wakil menyampaikan. Ya, Bang. Nah, biasanya nanti di rapat. Ini bisa ditindaklanjuti apa enggak ini? AC ini rusak dan seterusnya. Demikian juga misalnya ada anak yang melanggar tata tertib, ya larinya kepada staf kesiswaan dulu, baru kesiswaan dirapatkan di kepala sekolah. Lingkungannya benar-benar kita tuh dari siswa dan semua pihak tuh benar-benar ramah banget. Jadi yang terbuka itu bukan cuma siswanya, tapi guru-gurunya, jaga kantinnya, dan seluruh staf-staf dan warga sekolah itu benar-benar terbuka banget. Jadi kedekatan siswa dan warga sekolah itu benar-benar dekat banget. Jadi saat saya keluar tuh yang paling kangenin ya suasana di sekolahnya gitu loh. Orang-orangnya benar-benar ramah banget gitu. Melakukan upacara ya, upacara kita cukup ketat ya, pelanggar tata tertib juga harus langsung ditindak di saat itu juga ya. Kadang-kala kita juga melakukan operasi seragam dan lain-lain ya. Itu kebiasaan kita hari Senin. Hari Jumat itu ganti-ganti ya, sekali kita melakukan kajian agama di lapangan secara keseluruhan, sekitar 900 siswa yang muslim, sementara yang Kristen Katolik di tempat yang berbeda, yaitu seharian ya. Kemudian kalau hari Jumat yang kedua misalnya ya, itu kita melakukan senam bersama.
senam bersama biasanya tidak cukup karena sejumlah 1.000 lebih itu nggak bisa memuat lapangan kita walaupun besar. Tapi bisa saja itu kerja bakti di sekitaran ini, nggak jauh-jauh lingkungan luar sekolah. Nah, yang kemarin kan ada yang Gubernur DKI minta setiap sekolah itu sanksi vera. Nah, itu kita melibatkan siswa. Tapi rata-rata sih ya acak sih kelasnya. Yang kebetulan ada di lapangan aja, jadi pelajaran olahraga ya kita pakai gitu. Dan itu anak-anak kan ditaruh di atas. Tapi itu juga masih kurang ya, karena kan nggak dirawat itu sama anak-anak. Sanksi vera yang instruksi gubernur itu. Tangani ekstrakurikuler pun tuh dibagi dua macam ya. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kalau yang wajib itu sesuai dengan Permendikbud adalah pramuka. Jadi siswa itu wajib menjadi anggota pramuka. Bahkan itu menjadi persyaratan untuk naikkan kelas maupun kelulusan. Di mana anak itu untuk naik kelas atau lulus harus mendapatkan nilai pramuka minimum B. Ya minimum ya. A boleh C nggak lulus, nggak naik. Itu yang kurikuler wajib, ekskur wajib ya. Ada yang non wajib, itu boleh diikuti boleh enggak, dan pilihannya diusahakan jangan banyak ya. Di sini tuh banyak, ada namanya kelompok ilmiah remaja, PMR ya, Paskibra, apalagi Bu banyak ya, 19 ya 19 atau 20, dan semuanya itu dibiayai oleh sekolah melalui dana BOS ya, baik pelatihnya maupun makan pembinanya ya. Di sini yang menonjol adalah hoki. Ekskul hoki. Hoki ya, hoki itu hampir setiap saat itu kita menjadi juara nasional. Untuk ekskul sendiri dan untuk ekskul saya menjelasin satu-satu kali ya. Untuk ekskul sendiri itu biasanya pencatatannya kita itu setiap bulan. Jadi setiap bulan itu bukan setiap bulan, setiap minggu. Setiap minggu dan dilaporkannya kepada kami itu setiap bulannya. Jadi setiap minggu itu para ketua ekskul masing-masing ekskul itu akan pertama dari absen pelatihannya, dan terus habis itu ada foto-foto latihannya dan latihan apa aja, mau latihan rutin ataupun ada kegiatan di luar seperti lomba-lomba atau apapun itu yang memerlukan izin-izin dari sekolah, itu harus ada buktinya dan kegiatannya itu berupa apa gitu. Nah, itu selalu dilaporkan kepada kami setiap bulannya. Kalau untuk prokernya sendiri, untuk prokernya sendiri itu juga tercatat dengan baik, karena setiap kita ingin merancang proker itu kan setiap tahunnya, setiap tahun atau setiap semester itu kita rancang di awal dulu. Setelah itu saat sebulan atau 2 bulan sebelum acara itu ingin dilaksanakan, sudah kita bicarakan terlebih dahulu oleh segala pihak, mau dari pihak OSIS, MPK, ekskul bersangkutan, atau sampai pembina OSIS, kesiswaan, hingga kepala sekolah. Karena namanya pendidikan khususnya di SMA 98 itu mengutamakan etika ya, mengutamakan etika baru ke prestasi. Nah, maka kami seperti biasa itu melakukan yang disebut dengan S3 atau sekolah lain bisa S5 ya, salam, senyum, dan sapa. Nah, secara terjadwal sesuai dengan hari MGMP, guru diwajibkan untuk menjemput siswa ya, menjemput itu dalam arti salaman ya, hormat pada guru-guru sebagai wakil guru pada hari itu. Kalau hari Senin berarti MGMP hari Senin, hari Selasa juga demikian. Kalau kepala sekolah hampir tiap hari menjemput anak-anak ya. Kalau KTU itu sehari saja. Artinya ini punya tujuan apa? Agar semua anak yang sejumlah, kalau sekarang ini 1038 ya, kalau kemarin kan 1004 ya, itu bisa mengenal semua bapak dan ibu guru, baik itu yang mengajar maupun yang tidak mengajar. Bukan berarti oh itu guru kelas 2, guru kelas 3 saya nggak kenal, tidak demikian. Tujuannya adalah agar semua siswa itu kenal dengan bapak dan ibu guru.
Nah, kemudian diterapkan dengan aturan-aturan pada tata tertib. Ya artinya kalau anak itu paham, oh ini guru saya dan seterusnya, itu tidak mungkin lagi lah ya melakukan tindakan-tindakan yang mungkin kurang sesuai, kurang patut di depan bapak dan ibu guru. Ya tujuannya itu. Di samping itu kan juga memberikan senyum ya. Kadang-kala bapak dan ibu guru juga bertanya, kamu sudah sarapan belum nak? Kenapa kamu cemberut dari ini dan seterusnya ya, sehingga paling tidak itu kita bisa menggali dari permasalahan siapkah anak itu untuk belajar pada hari ini ya, itu pertama ya. Yang kedua juga membiasakan anak-anak itu hormat pada yang tua, dalam hal ini adalah bapak dan ibu guru. Nah setelah itu ya kita tepat jam 6.30 itu melakukan kajian agama ya. Dalam ini kalau yang muslim itu membaca Al-Quran dipandu dari sini, sementara yang Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha itu di tempatnya masing-masing ya selama 30 menit sebelum mulai. Ya tujuannya kita bisa melihat ya, tentunya kalau anak-anak kita dekatkan dengan agama sesuai dengan agamanya masing-masing ya, tentunya ini akan membuat sekolah maupun dari pihak orang tua itu lebih mudah untuk mengarahkan mereka ke hal-hal yang lebih baik. Biasanya ditegur, kamu nanti jadi guru juga gitu pasti. Jangan memang kamu langsung kepala sekolah kayak itu, jangan, tangani dulu. Karena apa yang ada di dalam kelas itu adalah tanggung jawab kamu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang sudah guru mapel itu tidak bisa, dia akan mengadu ke wali kelas, melaporkan. Nah wali kelas akan memanggil, jadi ada tahapan-tahapannya. Nah kalau wali kelas tidak mampu, wali kelas akan bekerja sama dengan guru BK. Dan tadi kamu lihat itu guru BK semuanya. Nah, itu guru BK ya, koordinasi. Kalau kemudian wali kelas guru BK tidak mampu lagi, ya itu baru lari ke kesiswaan. Nah kalau kesiswaan dalam perkara itu ada beberapa tahapan, bikin surat pernyataan. Ya kan, sebelum pernyataan lagi sampai 3 kali kalau nggak salah surat pernyataan, baru nanti pakai materai. Surat pernyataannya pakai materai. Terus ada tahapannya berapa kali lagi, baru sampai kemudian nanti ada skorsing. Ada skorsingnya juga ada tahapannya lagi, barulah rapat pleno dewan guru untuk mengeluarkan. Kalau memang tidak ada perubahan ya.